Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Maulidia, NIM 23060190067 dari kelas Tadris IPA 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi atau topik yang sangat menarik, yakni mengenai perbedaan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dan perbedaan dari keduanya itu seperti apa, kemudian untuk contoh dari hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hukum Mendel 1. Di situ terlihat pada slide, hukum Mendel 1 atau biasa disebut dengan hukum segregasi bebas berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anakan. Jadi, yang dimaksud dari segregasi bebas ini adalah yang ada di dalam gen itu kan terdapat alel. Nah, alel itu akan mengalami pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet. Jadi pada hukum Mendel 1 ini berlaku pada persilangan monohibrid, yakni persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Dapat dilihat di sini merupakan salah satu contoh dari persilangan monohibrid. Karena pada hukum Mendel 1 ini yang berlaku itu adalah persilangan monohibrid, yakni persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Jadi Mendel itu menyatakan bahwa unit pewarisan ada dalam pasangan, memisah secara independen selama pembentukan gamet, dan satu dari setiap orang tua membentuk pasangan baru untuk keturunannya. Jadi Mendel ini menyilangkan pada tanaman kapri galur murni yang memiliki perbedaan ciri-ciri secara jelas yang dapat diamati seperti pada gambar ini. Itu kan dapat diamati bahwa bunganya, warnanya, kemudian batangnya, lalu untuk bijinya itu keriput atau bulat, kemudian untuk panjang batang dan lainnya. Nah, tadi kan contoh persilangan monohibrid pada tanaman. Di sini ada contoh persilangan monohibrid pada hewan. Dapat dilihat di sini merupakan contoh perkawinan antara marmut berambut hitam dan marmut berambut putih atau albino. Di sini keduanya disilakan dengan alel marmut hitam itu A besar A besar dan marmut albino itu A kecil A kecil. Untuk parentalnya itu kita silangkan, kemudian dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya itu adalah hitam atau A besar A kecil. Dan untuk F2-nya di situ fenotip didapatkan 3 hitam dan 1 albino. Untuk genotipnya itu 1 A besar A besar, kemudian 2 A besar A kecil dan 1 A kecil A kecil. Dengan hal itu, Mendel mengembangkan 4 hipotesis dari persilangan monohibrid yang dilakukannya. Nah, yang pertama itu ada bentuk-bentuk alternatif gen yang sekarang itu kita sebut dengan alel. Kemudian yang kedua, untuk setiap karakteristik, setiap organisme itu memiliki 2 gen. Yang hipotesis ketiga itu, gamet hanya membawa 1 alel untuk masing-masing mewarisi karakteristik. Dan hipotesis yang keempat itu, alel dapat menjadi dominan atau resesif. Di sini yang dimaksud sifat dominan itu adalah sifat-sifat eksklusif yang muncul pada generasi atau sifat yang menang. Kemudian sifat resesif itu ciri-ciri yang tersembunyi atau disembunyikan pada generasi keturunan pertama atau F1. Nah, alel berbagai alternatif bentuk gen, setiap individu diploid itu memiliki 2, masing-masing gamet memiliki 1 alel untuk setiap gen. Nah, persatuan gamet kembali dalam proses fertilisasi menyatukan alel dari tetua jantan dan betina membentuk suatu pasangan.
Dari hukum Mendel 1 dapat kita tarik kesimpulan bahwa Mendel ini menganut prinsip dominansi, di mana yang berarti ada dominan dalam kacang ercis yang Mendel silangkan. Di sini salah satunya adalah yang berbiji bulat dengan biji keriput. Nanti yang dominan itu adalah yang berbiji bulat. Kemudian kuning lebih dominan dibandingkan hijau dan ungu lebih dominan dibandingkan yang berwarna putih. Lalu yang kedua, untuk rasio fenotip dan genotipnya itu berbeda. Untuk fenotip itu kan perbandingannya 3:1, dan yang untuk genotipnya itu kan 1:2:1. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai hukum Mendel 2. Di sini tertera bahwa hukum Mendel 2 merupakan pengelompokan gen secara bebas atau disebut dengan independent assortment of genes. Dalam hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet yang sealel secara bebas itu akan pergi ke masing-masing kutub ketika terjadi pembelahan meiosis. Nah, pada hukum Mendel 2 ini yang berlaku adalah persilangan dihibrid. Dapat dilihat berikut merupakan contoh dari persilangan dihibrid. Nah, beberapa atau berpasangannya alel-alel secara independen pada saat pewarisan sifat dapat diamati ketika Mendel mempelajari lebih dari satu karakter pada satu persilangan. Jadi Mendel ini melakukan eksperimen atau percobaan dengan menyilangkan beberapa sifat dari kacang ercis yang ada. Dari gambar ini kan dapat dijelaskan bahwa ini merupakan suatu eksperimen yang dilakukan oleh Mendel dengan menyilangkan tanaman induk galur murni yang berbeda dalam dua karakter sifat yang dimilikinya, seperti warna biji itu kan ada kuning dan hijau, dan keadaan kulit biji itu keriput dan bulat. Nah, alel untuk biji kuning atau Y besar itu adalah dominan terhadap alel untuk warna hijau atau Y kecil, dan bulat atau R besar itu adalah dominan terhadap keriput atau R kecil. Jika tanaman homozigot untuk biji kuning bulat R besar Z besar disilangkan dengan tanaman homozigot untuk biji hijau keriput, menghasilkan F1 keturunan dihibrid heterozigot untuk dua sifat R besar R kecil, Z besar Y kecil. Dan hal ini memiliki fenotip dominan biji kuning. Nah, dengan adanya percobaan tadi, terdapat dua hipotesis alternatif yang dikemukakan oleh Mendel. Yang pertama, kita tahu jika dua karakter memisah secara bersama-sama, hibrida keturunan 1 atau F1 hanya dapat menghasilkan dua kelas gamet, yakni R besar Y besar dan R kecil Y kecil, yang mereka terima dari tetua atau orang tua, dan keturunan F2-nya itu akan menunjukkan rasio fenotip perbandingan 3:1. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan untuk hipotesis yang dikemukakan oleh Mendel itu benar atau tidak? Nah, Mendel ini melakukan percobaan dengan menyilangkan tanaman dihibrid dengan membiarkan keturunan F1-nya itu menyerbuk sendiri. Tadi yang R besar R kecil, Y besar Y kecil dengan R besar R kecil, Y besar Y kecil. Dengan hasil, Mendel mengelompokkan keturunan-keturunan F2-nya dan mendapatkan rasio 311:108:32. Hal ini mendekati 9:3:3:1. Dan ketika percobaan itu diulang, hasil yang sama itu tetap didapatkan. Mendel melakukan persilangan dihibrid untuk semua galur murni yang dipunyainya atau dengan 7 karakter yang ada dalam berbagai kombinasi dan menemukan hasil yang sama, yakni dengan rasio 9:3:3:1 dalam setiap kasus. Dari percobaan Mendel itu dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh Mendel itu mendukung hipotesis bahwa masing-masing pasangan alel bersegregasi secara independen selama pembentukan gamet.
Dapat disimpulkan untuk hukum Mendel 2 ini yang membahas mengenai independent assortment of genes ini menyatakan bahwa setiap pasangan alel dalam suatu gen memisah secara independen dari pasangan gen yang lain selama pembentukan gamet. Alel-alel dari gen-gen yang berbeda itu berpasangan secara bebas atau acak secara independen atau tidak saling tergantung dengan satu dan yang lainnya. Itulah tadi penjelasan mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan keduanya itu dapat dilihat yang pertama, untuk hukum Mendel 1 itu kan pemisahan gen. Nah, untuk Mendel 2 itu merupakan pengelompokan gen. Lalu, untuk perbedaan yang kedua dapat kita ketahui, untuk hukum Mendel 1 yang berlaku adalah persilangan monohibrid, sedangkan pada hukum Mendel kedua yang berlaku adalah persilangan dihibrid. Jadi, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dari pengertian, kemudian perbedaan dari keduanya, lalu ada contoh persilangan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jadi, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Dari saya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.